Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak hebat. Siang. Bagaimana kabar kalian? Baik. Sudah sarapan kan paginya? Ya. Jadi meskipun cuaca hari ini sangat panas, kalian tetap harus semangat. Apakah masih semangat kalian? Coba berdiri semua. Ketika Bapak mengatakan selamat siang anak-anak, maka kalian menjawab siang, siang, siang. Semangat, semangat. Siap? Siap. Nah, baik, selamat siang anak-anak. Siang, siang, siang. Semangat, semangat. Baik, silakan duduk kembali. Berarti kalian semangat meskipun di siang hari ini, ya. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Bapak ingin Ipit yang memimpin doa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahdina min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi wa alaina bimarifatika wa sahalana abwaaba fadlika ya arhamar rahimin. Baik, terima kasih Ipit sudah memimpin doa pada siang hari ini untuk memulai pembelajaran kita. Sebelumnya, silahkan berdiri dulu. Kita akan menyanyikan salah satu lagu nasional. Satu bangsa, satu bangsa kita. Hari pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Dengan menyanyikan salah satu lagu nasional tadi, semoga menambah rasa kecintaan kalian kepada tanah air Indonesia. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, Bapak akan mencek kehadiran kalian dulu. Ali Fadilah, Arifa Ajuarila, Bagus Febriadi, Firman Nurholif, Risman Gustiar tidak hadir. Alasannya sakit ya. Ada mengirim keterangan atau mengirim surat? Ada ya. Baik, jadi kalau tidak bisa hadir ke sekolah dengan alasan sakit, ada keperluan, harusnya memang mengirim surat seperti Risman supaya gurunya tahu sedang sakit. Nanti yang dekat dengan rumahnya coba dijenguk ya temannya ya. Ya. Apakah sudah siap belajar siang ini? Siapa yang masih ingat dengan materi yang sudah kita ajarkan minggu yang lalu? Siapa yang masih ingat? Berita. Tentang? Saya Pak. Ya, tentang apa? Tentang pengertian teks berita. Tentang pengertian teks berita. Siapa yang masih ingat teks berita itu apa? Saya Pak. Ya, silakan. Suatu informasi yang menyebar luas. Suatu informasi yang menyebar luas. Ada lagi pendapat yang lain? Sebagai sumber Seperti informasi. yang disampaikan oleh Ibnu dan Muntakin bahwa berita itu adalah menyampaikan sebuah informasi. Itu ya Ibnu dan Muntakin ya. Yang lebih tepatnya itu adalah menyampaikan sebuah informasi. Baik anak-anak, minggu yang lalu kita sudah belajar tentang pengertian berita. Pada hari ini kita akan mempelajari mengenai unsur-unsur berita. Bapak minta beberapa orang nanti akan membacakan kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, dan tujuan pembelajaran. Untuk kompetensi dasar,
Bapak minta Nur Aini untuk membacakan Kompetensi dasar 3.2 mengidentifikasi unsur-unsur teks berita atau membanggakan dan memotivasi yang didengar dan dibaca. Indikator pencapaian kompetensi 3.1.1 mengidentifikasi unsur-unsur teks berita yang dibaca. 3.1.2 menganalisis unsur-unsur teks berita yang dibaca. Ikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu 1. Mengidentifikasi unsur-unsur teks berita dengan tepat. 2. Menganalisis unsur-unsur berita dengan tepat. Terima kasih sudah membacakan kompetensi dasar, IPK, dan tujuan pembelajaran. Dari apa yang sudah dibaca oleh teman kalian, Bapak ingin bertanya kepada kalian, apakah kalian pernah membaca teks berita? Pernahkah kalian membaca berita? Pernah. Di mana? Di koran. Kemudian mana lagi? Di sosial media juga banyak berita yang beredar. Setelah kalian membaca berita tersebut, apakah kalian mengetahui unsur apa yang ada di dalam sebuah berita? Ada yang tahu? Unsur adiksi mbak. Apa itu adiksi mbak? Apa? Di mana? Siapa? Kapan? Mengapa? Dan bagaimana? Nah, itulah yang akan kita pelajari pada siang hari ini. Sudah siap ya? Baik anak-anak, sebelum Bapak membagikan bahan ajar, Bapak ingin membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Silakan nanti kalian lihat pada layar, kemudian berkumpul dengan masing-masing kelompoknya. Baik anak-anak, apakah sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing? Bapak akan membagikan bahan ajar yang harus kalian baca, ya. Sudah dapat bahan ajarnya? Sudah. Ya, silakan Bapak beri waktu kalian untuk membaca bahan ajar itu kurang lebih 8 sampai 10 menit. Bapak persilahkan. Baik, untuk semua kelompok, apakah bahan ajarnya sudah dibaca? Sudah. Ya, semoga benar-benar kalian baca ya. Baik, untuk menambah pemahaman kalian tentang unsur-unsur berita, Bapak akan menayangkan sebuah berita yang akan kalian simak. Mohon di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah terendam banjir dalam seminggu terakhir ini. Tidak hanya merendam ratusan rumah warga, banjir juga menggenangi sejumlah fasilitas umum dan warga tidak bisa bekerja. Pemirsa, hingga kini 19 desa yang terendam banjir di Kota Waringin Timur masih terjadi. Untuk mengetahui kondisi terkini di sana, kami sudah terhubung dengan Bapak Rijal Magat selaku Kepala BPBD Kota Waringin Timur. Selamat pagi Pak Rijal. Selamat pagi, Mbak Bani. Baik Pak, pertama kita mau perbarui informasi dulu mengenai kondisi di sana. Berapa rumah dan berapa kakak yang terdampak Pak hingga saat ini? Baik, sesuai yang kita data kemarin sih sebenarnya sebagian ya yang masuk datanya itu ada 2 kecamatan, ada 19 desa, ada 1049 kakak, ada 2890
kemungkinan nanti kan bisa bertambah ya Mbak. Nanti daerah hulunya fokus nanti surut, nanti daerah hilirnya ini ada beberapa desa di daerah hulu itu yang belum masuk datanya. Itu ada, jadi kemungkinan besar itu bisa bertambah. Tapi yang hulunya berkurang, nanti yang hilirnya bertambah. Itu informasi terbarunya. Nanti ketinggian air bervariasi di tiap daerah berbeda-beda, tapi untuk yang paling dalamnya kurang lebih berapa meter Pak? Kalau terakhir kemarin ini kan daerah pertemuan ini Desa Anjalipan. Desa Anjalipan itu hampir mendekati 1,5 meter. Kemudian juga yang di Bajara, terutama yang pinggir sungainya, ini kan memang di bantal sungai semua. Itu jadi 1,5 meter yang paling bawah. Tapi kemarin itu tanggal hari Sabtu itu di Desa Tumbangkalan itu hampir 2 meter Mbak dalamnya. Tapi oleh 2 meter ini nanti ke hilirnya nanti yang lebih dalam lagi. Nah itu jadi itu kan besar debit air yang di atas nanti akan mengalir. Tapi nanti penamanya Anjalipan ini pasti akan menjadi yang paling lama ya terendah. Kita mungkin 6 desa atau 2 kecamatan waktu itu. Nah setelah yang daerah dulu yang tadi yang banjir ini semua lagi ke bawah. Banjir besar ini itu jadi apa namanya aliran sungai mungkin juga karena ada penangkalan, ada penyempitan. Baik, terima kasih Pak Rizal Magat selaku Kepala BPBD Kota Waringin Timur. Kita harapkan tentunya banjir bisa cepat surut dan kondisi bisa kembali berjalan. Baik, anak-anak, dari bahan ajar yang kalian baca, kemudian video yang sudah kalian saksikan, informasi apa yang bisa kalian peroleh? Banjir bandang. Di mana? Di Kota Waringin Timur. Di Kota Waringin Timur. Kemudian apalagi informasi yang bisa kalian peroleh? Banjir tersebut menerjang 19 desa, Pak. Baik anak-anak, seperti yang dijawab oleh teman kalian Muntakin, bahwa di dalam berita tersebut pasti terdapat yang namanya unsur berita yang biasa kita kenal dengan adik Simba. Lalu bagaimana jika sebuah teks berita maupun video berita itu tidak mencantumkan semua unsur berita tersebut? Bagaimana? Apakah bisa disebut sebagai berita? Tidak lengkap. Apakah bisa disebut sebagai berita? Tetap bisa. Hanya saja informasi yang disampaikan tidak lengkap. Seperti itu. Paham ya? Sebelum Bapak membagikan LKPD kepada masing-masing kelompok yang harus kalian kerjakan, apakah ada yang ingin kalian tanyakan? Tidak ada. Baik, berarti langsung Bapak bagikan ya. Semua kelompok sudah dapat LKPD-nya? Sudah. Ya. Untuk LKPD itu silahkan kalian baca, petunjuk pengerjaannya juga sudah ada pada LKPD itu. Silahkan lihat LKPD-nya, apakah ada yang ingin kalian tanyakan sebelum kalian menjawab soal tersebut. Ada pertanyaan, berarti kalian sudah paham bagaimana cara mengerjakan LKPD itu. Bapak beri waktu kurang lebih 30 menit untuk masing-masing kelompok menyelesaikan LKPD itu. Silakan, selamat mengerjakan.
Bagaimana masing-masing kelompok? Apakah sudah selesai? Belum. Ya. Sampai mana? Oh ya. Silakan lanjutkan sedikit lagi. Baik anak-anak, mohon perhatiannya. Apakah masing-masing kelompok sudah menyelesaikan tugasnya? Ya. Baik. Sebelum kalian Bapak minta mempresentasikannya di depan, Bapak beri waktu sekitar 3 menit untuk kalian membaca atau mencermati kembali hasil kerja kelompok kalian. Barangkali terdapat kesalahan baik itu penulisan dan lain sebagainya, bisa kalian perbaiki sebelum nanti kalian presentasi. Silakan Bapak beri waktu 3 menit. Apakah sudah diperbaiki? Sudah. Baik. Bapak minta kelompok 3 maju untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Di sini kami ingin menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Beni Firtanda dan teman saya. Nama saya Bunga Ramadan. Perkenalkan, nama saya Nastia. Perkenalkan, nama saya Firman Nurhalif. Peristiwa apa yang terjadi? Banjir. Gimana peristiwa itu terjadi? Terjadinya di Katingan. Kapan peristiwa itu terjadi? Jumat. Bulan 5 tanggal 8 lalu. Siapa yang mengalami peristiwa itu? Warga Sungai Samba dan Kalteng. Mengapa peristiwa itu terjadi? Karena terjadinya hujan intensitas tinggi. Bagaimana proses terjadinya peristiwa? Kelompok 3 sudah menyampaikan diskusi kelompoknya mengenai unsur-unsur berita. Barangkali dari kelompok lain ingin menanggapi jawaban dari yang sudah disampaikan oleh kelompok 3. Apakah ada yang ingin ditanggapi? Ya, silakan kelompok 4 menanggapi. Maksud kalian peristiwa apakah yang terjadi? Seharusnya kalian membuat pertanyaan yang lebih jelas atau rinci. Peristiwa yang terjadi adalah peristiwa banjir. Hanya saja pertanyaan kami kurang jelas. Terima kasih atas tanggapannya. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok. Apa yang sedang terjadi? Bencana banjir. Di mana tempat kejadian bencana banjir? Bencana tersebut di Katingan, Kalimantan Tengah, Kalteng. Kapan terjadinya bencana tersebut? Hari Jumat tanggal 5 bulan 8 2022 lalu. Siapa yang terdampak bencana banjir? Sejumlah desa di 3 kecamatan Kabupaten Katingan. Mengapa terjadinya banjir? Hujan intensitas tinggi yang mengguyur wilayah Sungai Samba dan Sungai Katingan hingga debit air meluap. Bagaimana aktivitas warga yang terdampak banjir? Genangan yang terjadi pada sejumlah desa di 3 kecamatan mengganggu aktivitas warga. Mungkin ada yang bisa ditanyakan dari kelompok-kelompok lain? Karena sudah jelas. Terima kasih. Mungkin jika tidak ada pertanyaan, kami akan menutup presentasi kita. Sebelumnya kami minta maaf apabila ada kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Ali Banda. Dan saya Suci Ramadan Nisa. Saya Rumahi. Saya Rifani Baila. Saya Ramadan Suryadi. Unsur teks berita. Apa? Kalimat pertanyaan. Peristiwa apa yang terjadi? Jawaban, banjir bandang. Di mana peristiwa
peristiwa itu terjadi, banjir terjadi di Katingan, Kalimantan Tengah. Mengapa? Mengapa banjir tersebut bisa terjadi? Karena hujan intensitas yang mengguyur wilayah hulu Sungai Sambang. Kapan? Kapan peristiwa itu terjadi? Terjadi sejak Jumat 5/8 lalu. Bagaimana? Bagaimana proses terjadinya peristiwa? Proses tersebut menyebabkan 733 kakak terdampak banjir. Siapa? Siapa yang mengalami peristiwa tersebut? Desa Tumbang Habongoy, Nusa Kutal, Batu Tukat, dan Batu Badak di Kecamatan Petak Halai. Ada yang ingin ditanyakan? Ada. Kami ingin menanyakan bagaimana terjadinya banjir tersebut. Karena kalian menjawab tentang unsur bagaimana, menurut kami kurang jelas. Yang kami maksud adalah peristiwa bencana banjir, cuma pertanyaan yang kami buat kurang jelas. Terima kasih atas tanggapannya. Oke, presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum mempresentasikan, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Tukiran, ini Kakak. Saya kuliah luar ya. Dan saya Riki Amara. Silakan untuk dulu memulai presentasi. Unsur-unsur teks berita. 1. Apa? Peristiwa apa yang terjadi? Peristiwa yang terjadi adalah peristiwa banjir. 2. Di mana? Di mana peristiwa tersebut terjadi? Katingan, Kalimantan Tengah. 3. Kapan? Kapankah peristiwa itu terjadi? Sejak Jumat tanggal 5 bulan 8. 4. Siapa? Siapa saja yang mengalami peristiwa banjir tersebut? Warga di Katingan, Kalimantan Tengah dan beberapa desa lainnya. 5. Mengapa? Mengapa peristiwa tersebut bisa terjadi? Karena curah hujan yang tinggi yang mengguyur hulu Sungai Sambang. 6. Bagaimana? Bagaimana aktivitas warga di desa tersebut? Aktivitas warga menjadi terhambat. Apakah ada yang ingin menanyakan? Kelompok kami unsur berita dan pertanyaan sudah jelas. Presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Tepuk tangan untuk semua kelompok. Bapak apresiasi untuk semua kelompok karena sudah berani untuk mempresentasikan, kemudian menyampaikan hasil diskusi kerja kelompoknya. Baik, perlu Bapak tegaskan kepada kalian semua bahwa di dalam sebuah berita yang lengkap itu dia memenuhi unsur adiksimba. Kemudian setelah Bapak cermati, semua kelompok sudah memenuhi semua unsur-unsur itu dalam menganalisisnya. Hanya saja ada beberapa kelompok ketika membuat sebuah pertanyaan itu kurang jelas. Misal tadi kelompok 2 membuat pertanyaan pada unsur mengapa. Kelompok 2 membuat mengapa terjadinya banjir. Sebenarnya itu bisa saja, tetapi ada pertanyaan yang lebih bagus dan lebih jelas. Misal, mengapa banjir tersebut bisa terjadi? Itu pertanyaannya lebih jelas dibanding dengan mengapa terjadinya. Untuk kelompok 1 dan kelompok 3, kekurangannya juga sama, yaitu pada unsur bagaimana. Kelompok 1 dan 3 membuat pertanyaan seperti ini. Bagaimana proses terjadinya peristiwa? Peristiwa apa? Tidak jelas. Seharusnya dibuat seperti ini. Bagaimana proses terjadinya banjir tersebut? Jadi dalam pertanyaan itu konteksnya jelas bahwa peristiwa yang terjadi itu adalah peristiwa banjir. Jadi seperti itu. Selain kalian menganalisis unsur-unsur berita, kalian juga harus membuat pertanyaan itu dengan jelas sehingga mudah kalian menemukan jawabannya nanti.
Bagaimana, paham sampai di sini? Baik, ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti kalian sudah paham terhadap materi pembelajaran kita pada siang hari ini. Sebelum Bapak memberikan soal evaluasi mandiri yang kalian kerjakan, Bapak minta kalian kembali ke posisi anak-anak. Sebelum kalian Bapak minta mengerjakan soal evaluasi, Bapak ingin melakukan penyegaran dulu pada siang hari ini. Masih semangat ya? Silakan berdiri semua. Ambil posisi ke sebelah kirinya. Karena badannya sudah segar, Bapak akan membagikan soal evaluasi yang harus kalian kerjakan dan kalian kumpulkan pada siang hari ini juga. Iya, Pak. Siap? Siap. Kalian baca petunjuk pengerjaan pada soal evaluasi itu. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, selamat mengerjakan. Bapak beri waktu 5 menit, ini sudah cukup, hanya soal pilihan ganda. Ya, silakan. Anak-anak, apakah sudah selesai? Ya, silahkan kalian kumpulkan ke meja Bapak.
Apakah sudah mengumpulkan semua? Baik. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, Bapak ingin satu orang menyampaikan simpulan pembelajaran. Siapa yang mau menyampaikan simpulan? Dapat saya simpulkan adalah di dalam teks berita terdapat unsur-unsur berita yang berupa apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Teks berita yang lengkap harus memenuhi unsur-unsur adiksiva. Terima kasih dulu sudah menyampaikan simpulan pembelajaran. Bapak ingin satu orang lagi untuk menyampaikan refleksi pembelajaran yang sudah kita laksanakan tadi. Siapa yang ingin menyampaikan? Ada Muntakin, Sering, Ibnu Habibi, itu saja. Arifah. Pembelajaran saya merasa gembira karena pembelajaran diselingi dengan penyegaran. Terima kasih Arifah sudah menyampaikan refleksi. Sebelum ditutup dengan doa, Bapak akan menyampaikan materi pembelajaran yang akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya, yaitu kita akan mempelajari tentang langkah-langkah membuat atau menulis teks berita. Jadi pada pertemuan berikutnya kalian akan menghasilkan sebuah produk berita. Ya, silakan. Sebelum kita akhiri, Bapak ingin satu orang memimpin doa. Silakan Bapak meminta Fadil untuk menutup pembelajaran kita pada siang hari ini. Marilah kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya Tuhanku, berikanlah ilmu untuk kami dan berilah pula kepahaman yang baik kepada kami. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Fadil sudah memimpin doa untuk menutup pembelajaran kita pada siang hari ini. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.